mungkin kita beralih dari karyawan yang udah notabene per bulannya udah pastilah ada gitu kan. Kita beralih ke wirausaha, otomatis pasti kan ada sedikit ataupun sebagian yang meragukan. Perlu banyak modal misalkan pertanyaannya. Terus ada bisa lancar nggak usahanya. Tapi karena kita keinginannya kuat, juga ditekuni, juga insya Allah berdoa dan berusaha pasti ada hasil. Ini adalah tajin, yaitu campuran antara tepung tapioka, terus air, terus dicampur juga kencur, dan bumbu-bumbu tambahan lainnya. Biasanya proses ini hari ini jadi apa ada proses peristirahatan, Pak? Untuk di kita kebetulan biar hasilnya fresh juga maksimal lebih ngembang, kita prosesnya dadakan. Jadi kalau misalkan mau masak hari ini, ya hari ini juga kita bikinnya. Untuk besok ya kita bikin baru lagi. Iya. Ya, hari ini, yang ini untuk hari ini ya? Betul, ini untuk setelah yang selesai di bak itu baru kita masuk lagi tajian baru. Ini adalah bentuk bak yang terbuat dari keramik. Setelah berbentuk seperti ini, kita siapkan tadi tepung tapioka masuk ke sini sesuai takaran. Setelah itu masuk tajin untuk diratakan. Gitu. Jadi masuknya tajin tuh di sini, Pak? Betul. Setelah tepung tapioka masuk di sini, kita masukkan juga tajinnya. Jadi diaduk rata di dalam bak. Seperti itu. Kapasitas sekali bikin adonan biasanya berapa kilo, Pak? Untuk kapasitas bak, di sini kapasitasnya sekitar 3 kintal. Oh, 3 kintal. Iya, ini contoh bentuk tajin yang sudah rata. Ya, antara tepung tapioka sama tajin sudah rata. Oh, Ya, tinggal siap masuk ke mesin potong. Proses percetakan di kami ada kelebihannya, yaitu sudah otomatis karena dipotongnya pakai mesin dinamo. Jadi keunggulannya hasilnya itu lebih stabil dan bulatannya itu lebih merata. Seperti itu. Tadi dilanjutkan juga setelah hasilnya berbentuk tiktak ataupun bulat, kita lanjut ke penggorengan. Dari penggorengan tersebut setelah masak sekitar 10 atau beberapa menit sesuai yang sudah biasa orangnya, lanjut ditiriskan. Setelah ditiriskan, kita ke tahap terakhir, yaitu pengepakan ataupun packing ya. Rata-rata kemampuan kita untuk saat ini di kisaran 1 ton per hari. Iya. Ini adalah contoh kemasan yang packing ataupun yang pakan. Ini yang keceran 1000. Ini ada 15 piece untuk 1 paknya. Ini yang saya pegang ini jumlahnya 1 bal. Jadi dalamnya berapa? Jadi dalamnya di sini ada 150 pieces karena 1 bal berisikan 10 pak. Nah, yang ini untuk eceran yang Rp500. Untuk isinya sendiri 1 paknya isi 20. Ini yang saya pegang berukuran 1 bal berisi 10 pak. Jadi jumlahnya 200 pieces. 1 bal itu ya. Nah, ini adalah kemasan yang kiloan. Iya. Ini yang saya pegang keberatannya sekitar 5 kilo. Oh, 5 kilo satu ininya ya? Iya. 5 kilo. Nah, kalau varian rasanya nih Pak, ada berapa macam Pak? Untuk varian rasa kita ada di 2 rasa. Yang pertama original, yang kedua rasa pedas. Untuk pemasarannya alhamdulillah untuk saat ini Sukabumi sudah cukup luas pasar kami. Kemudian daerah luarnya yaitu di Bogor, terus Jakarta, Depok, Tangerang, Cikampek, Cirebon, Tasikmalaya, dan yang terakhir yang kami kirim itu ke Jawa Timur, gitu. Nah Pak, seandainya nih teman-teman ada yang mau atau pengen TikTok Bapak sendiri, bisa
kemana nih Pak? Oh iya, boleh kalau misalkan ada teman-teman, ada yang mau berminat bermitra, kerjasama, ataupun yang lainnya, kami siap. Tinggal hubungi aja ke saya. Kebetulan saya ada di lokasi Kampung Cidadap, Desa Kutasirna, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ataupun di nomor WA 0857 2080 1220. Ya, di sini kita tempat menyimpan bahan baku. Ada tepung tapioka, ada tepung aci kasarnya, ada garam, ada bahan-bahan yang lainnya juga kencur ada. Di sini khusus untuk penyimpanan bahan baku. Manisnya itu yang saya rasakan ketika konsumen itu sudah terkirim barangnya sampai ke lokasi dan menyampaikan terima kasih, ada kebanggaan tersendiri bahwa kita sudah menunaikan amanah dari konsumen tersebut sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ade Iskandar dari produsen TikTak Abijar Sari. Abijar Sari itu sendiri saya ambil dari nama anak laki-laki saya yang paling kecil, namanya Abijar Ajril Iskandar. Kemudian saya masukkan ke dalam merek produk kami yaitu TikTak. Yang artinya juga Abijar itu masih dalam bahasa Arab, artinya itu penyebar. Mudah-mudahan dengan namanya Abijar, produk kami bisa menyebar sebagaimana artinya itu. Seperti itu. Nah, alhamdulillah saya sudah pernah menjadi karyawan dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Jadi background saya karyawan ya awalnya. Seperti itu. Waktu itu bekerja, cuman saya ada saudara ataupun teman yang harapannya mungkin mencari peluang usaha. Tapi saya pribadi waktu itu belum bisa mensukseskan atau mengabulkan permintaan mereka seperti apa. Nah, setelah saya pertimbangkan, setelah saya pikirkan, saya putuskan juga dengan 100%, saya resign, mengundurkan diri dari perusahaan, dan mencoba berwirausaha dengan meraih beberapa warga yang ada di wilayah rumah kita. Awal pertama kali buka itu langsung sebanyak ini apa ada proses dulu? Oh tidak, untuk sementara awal proses pembukaan pabrik itu ya mungkin untuk pemesanan saya sekitar 1 minggu itu 2 kali produksi karena menunggu dari pemesan ataupun orderan konsumen tersebut. Jadi tidak langsung setiap hari bisa produksi karena menyesuaikan, mungkin bertahap juga, saya paham itu. Jadi pada intinya kita harus tetap berusaha, berdoa, dan insya Allah hasil akan yang menentukan. Untuk awal-awal produksi saya sempat pernah bikin 1 kali produksi itu, emang takarannya sih 1 kali produksi itu kan 450 kilo ya. Cuman untuk kendala pemasaran yang agak repot mungkin ya untuk pertama itu. Jadi bingung nih, si barang harus dilempar kemana, sedangkan konsumen cukup dengan 100 kilo misalkan. Tapi takaran 1 kali produksi kan 450 kilo, jadi lumayan menguras pikiran juga. Dan untuk hal itu lumayan juga saya dengan searching di Google, searching via medsos, dan alhamdulillah ada jalannya sampai saat ini, jadi bisa rutin untuk produksinya tiap hari. Untuk di bidang TikTak itu teman-teman jangan khawatir, karena meskipun TikTak ini masuk ke dalam jenis kerupuk, tapi untuk ketahanannya itu si TikTak lebih paling awet ya, sekitar 6 bulan itu masih kuat. Malahan kalau misalkan si plastiknya ataupun packagingnya
lebih ke modern, misalkan pakai aluminium foil, itu nyampe 1 tahun lebih untuk masa expire-nya. Untuk mempertahankan sebuah usaha, kunci utama yaitu konsisten. Kita harus yakin, kita harus ulet, dan menggeluti produk ataupun usaha yang kita jalani. Kalau misal pun ada tantangan ataupun ada rintangan, itu sih hal yang wajar. Yang saya alami untuk mensukseskan kehidupan kita, awal-awal yang harus kita lakukan itu tetap kepada kedua orang tua kita. Karena meskipun saya pribadi tinggal sebelah ya, orang tua laki-laki sudah tidak ada, tapi support dari orang tua saya sangat-sangat berperan sekali. Kalau dalam usaha yang saya alami untuk kerugian pernah, alhamdulillah. Saya syukuri saya pernah, dan itu bukan jadi saya down, tapi jadi saya motivasi. Terus untuk yang ditipu juga ada, pernah ketika barang yang sudah kami kirim untuk sampel meskipun tidak banyak, tapi ketika awalnya kita ada komitmen pengiriman barang dan ada pembayaran, meskipun tidak dibayar, yaitu kita syukuri juga, mungkin pasti ada jalan ataupun hikmah dari kejadian tersebut. Hal yang paling utama itu adalah ketika kita berusaha ataupun ketika kita bekerja ataupun kita dalam dunia manapun, hal yang paling utama adalah ridho kedua orang tua. Kita harus memberikan doa ataupun kita harus meminta doa dari kedua orang tua kita, kemudian support dari keluarga kita, saudara-saudara, teman-teman, dan yang lainnya. Seperti itu. Untuk omset sendiri, alhamdulillah untuk pendapatan kita diproduksi yaitu sekitar 1 ton ya, untuk pendapatan hasil produksinya itu. Ya adalah untuk untuk membimbing anak di sekolah, untuk membiayai saudara-saudara yang ada di pondok pesantren, juga untuk membiayai para karyawan yang bersama dengan Abijar Sari. Untuk saya pribadi, kalau misalkan ada teman-teman niat untuk berusaha, jangan takut, jangan menyerah, karena belum tentu hal yang kita takutkan itu terjadi. Meskipun itu terjadi, malahan menjadi pengalaman dan cambuk untuk kita lebih baik lagi. Seperti itu. Harapan saya pribadi bisa melestarikan makanan ringan, yaitu khususnya tiktak ataupun citruk. Juga harapan saya yang paling besar ingin memberdayakan masyarakat, khususnya wilayah rumah, umumnya untuk skala besar, ikut bekerja sama, ikut membangun, juga meningkatkan perekonomian wilayah kita. Abijar Sari, mantap!